صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama. Saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Karno yang ada di Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol senggol Bung Jepri. Saya Karno dari Tegal, Bung Jepri. Saya suka sekali dengan acara Anda dengan tanya jawab seputar dunia lain. Bahkan saya juga sebelumnya mempelajari konten-konten ayah sadam. Saya selalu juga dengan adanya Anda peduli terhadap sesama, Bung Jepri ya. Alhamdulillah, saya juga mudah-mudahan ya atensi saya cepat dimuat, Bung Jepri. Saya walaupun di Tegal, tempat saya banyak bolak-balik ke Jakarta, jadi saya bisa menyempatkan diri mengirimkan melalui teman, Bung Jepri. Mohon maaf sebelumnya nih. Jadi begini, Bung Jepri. Di Jawa itu kan saat ini memang seperti kayak zaman sekarang sama dulu agak beda ya, banyak kemajuan begitu, Bung Jepri. Pada saat saya sedang makan bakso, Bung Jepri. Saat itu kan waktu saya mau beli bakso, mau ngantri, tempat duduk pun habis, Bung Jepri. Saya bicara dengan si penjual, kebetulan sambil dia lagi membuatkan bakso untuk para pemesannya, saya melihatnya dengan ambil air-air yang ada di tempat itulah, air panas termasuk minyak gitu. Tiba-tiba tanpa disengaja, Bung Jepri, ada sesuatu yang ada di dalam, di mana adanya tempat sayuran, maksud saya air yang digandang itu, Bung Jepri. Itu yang membuat saya kaget dan saya juga jadi gak tertarik, Bung Jepri. Padahal awalnya saya tuh masih penasaran seberapa enaknya sih orang sampai ngantri sama kebagian tempat duduk seperti itu, Bung Jepri. Nah, si pedagang ini nggak menyadari kalau saya mengetahui adanya. Nggak tahu bungkusan apa ada di air tersebut. Kebetulan si pemiliknya sedang mengambil air yang ada di dandangnya. Mungkin tahu sendiri kan, kalau misalnya orang bikin bakso kan, ya ambilkan kuahnya seperti itu. Nah, disitulah bercampur nggak tahu bungkusan apa yang membuat saya curiga itu, Bung Jepri. Bentuknya seperti kain, Bung Jepri. Nah, yang kedua, Bung Jepri, itu kan saya bukan sekali aja, Bung Jepri. Pada saat saya beli lantas karena kejadian begitu, biar dia merasa gak curiga dan kecewa, sekalipun saya antisipasi, saya tetap beli, tapi dibungkus, tapi tidak disamakan, Bung Jepri. Sangat Cina tentang itu. Saya coba ingin mengetahui kebenarannya, Bung Jepri. Saksi itu lagi, Bung Jepri, walaupun saya nggak makan, saya minta dibungkus saja. Ini beda lagi, Bung Jepri. Kebetulan saya menunggu di mana adanya kursi, waktu itu masih ada kosong. Tiba-tiba
sesuatu nongkrong Bu Jepri kecil, kayak anak kecil Bu Jepri. Nah, ini yang buat saya bingung. Tapi saya nggak habis pikir apakah sosok anak kecil di atas gerobaknya orang lain nggak mengetahui adanya, ya hanya cuma saya. Kalau memang hanya cuma saya, berarti sesuatu ini Bu Jepri. Kalau menurut Bu Jepri kan waktu saya mempelajari konten-konten yang ada, kalau masalah gaib itu kan gak semua orang diperlihatkan begitu Bu Jepri ya. Pada kali ini Bu Jepri mau bicara resolusinya Bu Jepri, seandainya sama seperti tadi, bagaimana caranya saya mengontak dia supaya dia mengerti dan sadar si pemiliknya seperti itu Bu Jepri. Dan pencerahan resolusinya Bu Jepri seperti apa? Saya orang awam Bu Jepri, karena hal-hal yang seperti ini yang membuat saya jadi PR, jadi pikiran saya. Terima kasih atas atensi saya, dan saya tunggu solusi pencerahan dari Bu Jepri. Semoga Bu Jepri sama Radio RS yang ada tetap jaya mengudara bersama channel dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Karno ya, saudara Karno yang ada di Tegal, baru saja atensi Anda telah saya bacakan. Kalau kita kembali kepada kisah-kisah yang Anda sebagai saksi utama merasakan kegagalan si pedagang bakso tersebut, ya ramai sekali, sehingga Anda merasa penasaran sejauh mana sih enaknya, kenapa sampai ngantri sampai orang ke bagian kursi. Itu memang manusiawi ya, Anda penasaran. Di luar nalar Anda, kebetulan Anda sedang ngobrol sama pedagangnya, Anda sambil memperhatikan di mana adanya dagang, ternyata ada sesuatu yang diikat, karena kalau seperti itu ya, yang ada di air. Kembali lagi pada saudara Karno, lakum dinukum walazim aja. Jadi kalau saya akan jabarkan apa yang Anda lihat, itu memang sesuatu yang tidak lepas dari kain tertentu menurut keyakinan orang-orang tertentu supaya pembelinya kembali lagi. Saya tidak bisa menjabarkan terlalu luas, hanya itu saja secara globalnya aja. Yang kedua, Anda masih penasaran. Ternyata Anda dapat mengetahui pas pertemuan kedua sosok anak kecil yang di atas gerobak si penjual tersebut. Ya, akan saya jabarkan saudara Karno, bahwasanya si penjual bakso rebus tersebut mempunyai jalur menyimpang, memperkaya diri dengan cara menyimpang. Anda paham maksudnya? Itulah salah satu pikiran dia adalah tidak lepas dari barang tuyul yang ada. Dia punya dua jalur. Yang pertama Anda lihat yang dicampurkan yang ada di air bakso tersebut. Yang kedua, dia memelihara tuyul. Tuyul itu bisa dibeli di mana saja. Ya, tuyul untuk bekerja mencari uang. Karena sesuatu yang mencampur yang ada di air tersebut bisa saja dari dukun. Itu kayak semacam pakaiannya dia. Bisa saja pakaian dalam atau mungkin BH-nya wanita. Karena Anda tidak melihat persis. Kalau menurut saya itu bagian dalam pakaian manusia yang dibungkus rapat, yang sudah disyariati oleh orang-orang tertentu dengan punya keyakinan tertentu, yang punya tujuan tertentu. Secara Islami itu dosa, ya. Yang benar adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dan sesudah dagang, berdoa niat Allah, ya Allah, saya dagang karena Engkau, semoga dagangan saya lancar, laku keras, banyak pembelinya,
rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, itu yang benar ya. Jadi bukan seperti yang baru saja Anda lihat dengan ikhtiar sesuatu yang dimasukkan ke air, itu secara kesehatan juga tidak baik ya. Yang kedua, dia memiliki tuyul, itu sudah merupakan kesalahan manusia itu sendiri. Sudah punya tuyul, dia ikhtiar agak benar di air, di mana saja air yang ada terdapat di dandang, sesuatu yang tercampur dalam air tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kalau kepada saudara Karno tadi bertanya solusi dan mencegahnya, terus terang saja, orang tersebut berhubungan tidak lepas daripada yang gaib. Kalau Anda melaksanakan sendiri, saya sarankan jangan, kecuali yang mengerjakan adalah orang ahlinya. Sebab orang awam ingin mengatasi berhadapan dengan gaib tanpa dasar akan membahayakan nyawanya Anda sendiri, seperti itu ya. Kecuali Anda doakan saja jarak jauh, ya Allah, mudah-mudahan orang ini Kau berikan hidayah agar menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, agar cepat kembali normal, tidak mencari jalan yang menyimpang seperti itu, karena dia memiliki dua jalur. Yang pertama, dia memiliki tuyul, yang kedua adalah dia dengan punya keyakinan tertentu, sehingga kuah yang terdapat di dada, terdapat sesuatu, katakanlah pakaian dalam yang ada di situ. Dia, kalau orang Islam bilang disyariati ya, dia punya tujuan jambi-jambi tertentu agar semua pembeli-pembelinya bisa balik lagi dan ramai seperti yang Anda rasakan, ramainya belum main. Tapi terus terang efeknya akan tidak baik, bahkan akan sebaliknya. Itu hanya bersifat sementara, nanti lama-lama dia akan sepi. Karena apa? Tujuannya kepada yang lain, bukan kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan dicontoh yang seperti itu. Kita ambil hikmahnya saja ya, saudara Karno. Jangan pernah kita melakukan hal-hal seperti itu. Dan kembali kepada saudara Karno, kalau memang Anda kepingin bisa, silakan Anda ke Jakarta, bisa konsultasi panjang lebar ke Majelis Taklim Akhlakul Karim yang ada di radio RS yang ada bisa di Gembleng, bisa belajar apa saja, termasuk hal ruqyah. Kalau Anda bisa menguasai ruqyah, Anda akan paham hal itu dan Anda bisa merangkul orang-orang seperti itu supaya sadar. Seperti apa saja, misalkan dia dengan yang gaib, kalau dia memang benar-benar niat ingin kembali kepada jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dedemit ya. Kalau Anda memang kepingin mencoba ngerjain, salah satunya adalah tuyul gampang. Baca saja surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110, di mana adanya lubang tersebut. Kalau memang ada diperlihatkan olehnya si tuyul itu, dia akan menjauh. Dibatin saja, lu ikuti gue gitu misalnya, dia akan ikutin Anda. Dalam arti kata, untuk menghindari kerumunan banyak orang. Nanti setelah Anda menjauh, Anda bicara sama dia, siapakah Anda sebenarnya, dari mana, kenapa Anda di sana misalnya. Nanti dia akan cerita, saya ikut majikan si penjual bakso, pasti begitu dia bilang. Kalau Anda mampu, suruh kembali ke asalnya, bisa. Tapi memang hanya orang-orang tertentu yang paham dan mampu. Jangan pernah coba-coba bermasalah dengan hal begitu kalau kita tidak punya dasar ya. Yang ada kita diincar, seandainya dia seorang penyuki yang berhubungan dengan nyawa Anda yang diincar sebagai korban yang pertama. Tapi kalau menurut saya ini bukan masalah nyawa ya, tapi dia hanya sebagai media yang ada di air itu. Yang kedua, dia punya tuyul. Tuyul itu
uang, dan biasanya dia nuntut yaitu si ibunya atau istrinya si bapak itu dia seperti anak bayi, dia netek kepada ibunya seperti itu. Hanya itu saja. Demikianlah saudara Pekarno yang ada di Tegal. Mudah-mudahan dapat atas pencerahan dan solusi dari saya. Apabila Anda orang puas dan memang punya keniatan memiliki kelebihan-kelebihan yang ada, dipersilakan Anda kalau ada kesempatan silaturahim di mana adanya Majelis Taklim Akhlakul Karim yang ada di RS yang ada ya. Insya Allah saya akan selalu menunggu Anda, pintu terbuka buat siapapun yang terkait dengan channel Ayah Sadam ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air di Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, serta sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu jola kami harus turun dari insya Allah kita jumpa lagi dengan waktu yang sama, dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.